Selanjutnya kita masuk ke dalam subbab prinsip manajemen dalam industri pangan. Prinsip manajemen dalam industri pangan adalah sama halnya dengan pengertian dalam arti umum. Sebagai ilustrasi, bila dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan manajemen, fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan atau planning, organizing, actuating, dan controlling atau POAC, dikenal sebagai fungsi-fungsi dalam perusahaan atau industri pangan. Sedangkan fungsi manajer keluar perusahaan adalah misalnya mewakili perusahaan di bidang pengadilan, ambil bagian sebagai warga negara, mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Di sini kita bisa melihat bagian manajemen sebagai suatu proses dalam kegiatan industri pangan. Fungsi manajemen dalam industri pangan adalah sama dengan ilustrasi pada umumnya, maka secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut. Mulai dari fungsi pokok proses manajemen, yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijelaskan di dalam rangka mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu dari suatu organisasi atau perusahaan, di mana, kemudian bila mana, oleh siapa, dan bagaimana tata cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian organizing atau pengorganisasian adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memikirkan, memperhitungkan, dan menyediakan segala sesuatunya untuk membuka suatu kemungkinan agar rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik. Kemudian fungsi actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen yang merupakan penggabungan dari beberapa fungsi manajemen lain yang berhubungan erat satu sama lain, sehingga actuating biasanya dijalankan setelah adanya planning dan organizing. Dalam praktiknya, fungsi actuating dilaksanakan dalam bentuk 5 subfungsi manajemen, yaitu communicating atau komunikasi, leading atau kepemimpinan atau leadership, kemudian directing atau pengarahan atau penjelasan, kemudian motivating atau memotivasi, dan facilitating atau penyediaan sarana dan kemudahan. Kemudian fungsi pokok berikutnya yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen dapat digolongkan menjadi 3 kelompok fungsi, yaitu perencanaan atau plan, pelaksanaan atau do, dan pengawasan atau control. Manajemen merupakan seni atau art yang tadi telah kita singgung sebelumnya, yang dapat digunakan atau diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan apapun, termasuk industri pangan. Karena dalam setiap aktivitas atau kegiatan akan terdapat unsur perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pengawasan. Atas dasar hal tersebutlah, maka praktik-praktik manajemen dapat dilakukan di berbagai bidang ataupun fungsi yang ada dalam unit perusahaan. Dalam hal ini dapat dibedakan 2 pengertian, yakni manajemen berdasarkan proses. Maksudnya adalah suatu kegiatan manajemen yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang keseluruhannya merupakan suatu sistem. Sedangkan yang dimaksud manajemen berdasarkan kebutuhan sesuai dengan bidang dan fungsi yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, dalam praktik manajemen industri pada umumnya maupun industri pangan, banyak dijumpai istilah manajemen yang menunjukkan bidang atau fungsi, antara lain misalnya adalah manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia atau SDM, dan manajemen pada hakikatnya fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan sebelumnya dapat dikombinasikan atas 10 fungsi di bawah ini. Yang pertama adalah forecasting atau ramalan, yaitu kegiatan meramalkan atau memproyeksikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila sesuatu dikerjakan. Kedua adalah planning atau perencanaan,
yaitu penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hal yang diharapkan. Kemudian fungsi ketiga adalah organizing atau organisasi, yaitu pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsinya. Kemudian berikutnya adalah staffing atau assembling resources atau penyusunan personalia, yaitu penyusunan personalia sejak dari penarikan tenaga kerja baru, kemudian latihan dan pengembangan sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal pada organisasi. Kemudian fungsi berikutnya yaitu directing atau commanding, pengarahan atau komando, yaitu usaha memberi bimbingan atau saran-saran dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan atau delegasi pemenang untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi berikutnya yaitu leading atau pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah coordinating atau koordinasi, yaitu menyelaraskan tugas atau pekerjaan agar tidak terjadi kekacauan dan saling lempar tanggung jawab dengan jalan menghubungkan, memadukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan. Fungsi berikutnya adalah motivating atau motivasi, yaitu pemberian semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan secara sukarela. Berikutnya adalah fungsi controlling atau pengawasan, yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Berikutnya yang terakhir adalah reporting atau pelaporan, yaitu penyampaian hasil kegiatan baik secara tertulis maupun lisan. Berikutnya kita akan membahas tentang kekuasaan manajerial sebelum masuk kepada implementasi prinsip manajemen. Untuk mengimplementasikan prinsip manajemen, manajer sebagai pihak yang menggunakan sarana manajemen perlu didukung oleh kewenangan atau authority, yaitu hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Nah, wewenang tersebut terbagi atas teori formal atau pandangan klasik dan teori penerimaan. Wewenang formal merupakan wewenang pemberian atau pelimpahan dari orang lain, yaitu berasal dari tingkatan masyarakat yang sangat tinggi dan secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Berdasarkan penerimaan atau acceptance theory of authority, wewenang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan dan tidak tergantung pada penerima atau receiver. Seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi hal berikut. Yang pertama adalah memahami komunikasi tersebut, tidak menyimpang dari tujuan organisasi, tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi, dan mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa sumber-sumber kekuasaan manajerial. Yang pertama adalah kekuasaan balas jasa atau reward power berupa uang, suaka, atau perkembangan karir dan sebagainya hanya diberikan untuk melaksanakan perintah atau persyaratan lainnya. Kemudian sumber wewenang berikutnya adalah kekuatan paksaan atau coercive power. Berasal dari yang dirasakan oleh seorang bahwa hukuman, misalnya dipecat, ditegur, atau sebagainya, akan diterima bila tidak melakukan perintah. Ini disebut sebagai kekuatan paksaan. Berikutnya adalah kekuasaan sah atau legitimate power yang berkembang dari nilai-nilai internal karena seseorang tersebut telah diangkat sebagai pimpinannya atau pemimpinnya. Berikutnya adalah kekuasaan pengendalian informasi atau control of information power. Berasal dari pengetahuan yang tidak dipunyai orang lain, sehingga hal ini dilakukan dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan. Berikutnya adalah kekuasaan panutan atau reference power, di mana kekuasaan ini didasarkan atas identifikasi orang dengan pimpinan dan menjadikannya sebagai panutan. Yang terakhir adalah kekuasaan ahli atau expert power, yaitu keahlian atau
ilmu pengetahuan seseorang dalam bidang.